Hai Sobat Vero, kali ini kita masuk segmen mini story. Dimana ini story tentang Yeyen, perjalanan karir Yeyen sampai bisa menjadi Yeyen yang sekarang. Jadi nggak gampang ya guys, waktu itu tahun 2010 itu sebenarnya aku nggak terjun di dunia entertain ya. Aku punya usaha, aku kerja kayak gitu. Cuma anakku yang kepengen masuk TV. Terus aku bilang gini, nggak muat deh kalau masuk TV, aku bilang gitu. Tapi sebagai ibu aku mendengarkan keinginan anak, aku cariin jalan ya kan. Jadi ekstras ke awal waktu itu ekstras, dia jadi ekstras pertama di judul Bintang Buat Baim. Nah dari situ aku yang manajerin, aku yang ngurusin, ya layaknya ibu-ibu yang nganterin anaknya syuting gitu deh. Sampai pada akhirnya anakku memasuki usia yang sudah tanggung, nggak bisa digendong, terus remaja juga tanggung. PH ngoling itu udah nggak bisa dapat schedule dia, akhirnya yaudah deh malu aja gitu. Nah itu di situ pertama kali aku tuh sinetron ekstras juga ngalamin karena aku ngidupin anak 3 itu tanpa suami ya, anak pertama, kedua, ketiga nggak pakai bapak, cuma bapaknya itu andil waktu bikin aja gitu. Jadi gedeinnya aku sendiri gitu. Nah ya perjuangannya banyak gitu ya, jadi ekstras terus nganter syuting kayak ibu-ibu yang kayak mamahnya artis-artis lain yang nganter anaknya gitulah. Perjuangannya tuh berat banget gitu, harus nganter casting, terus nungguin syuting juga gitu. Terus akunya juga sendiri syuting, ikut belajar jadi ekstras gitu. Nah tahun 2000 berapa itu ada permintaan dari PH namanya RK23, itu butuh ibu-ibu. Nah ngoling anakku nggak bisa, akhirnya aku yang masuk. Judulnya itu Inikah Rasanya Cinta Mati, itu jadi janda genit di situ. Nah itu momen yang paling berkesan gitu, karena judul FTV pertama yang syuting nggak nganter anak tapi kita sendiri yang syuting gitu. Jadi di situ lika-likunya juga banyak ya kan, penuh air mata juga pastinya. Nggak ada lah ya perjalanan seorang pekerja seni yang mulus bisa langsung namanya besar. Sampai hari ini aja nama aku nggak ada besar-besarnya, enggak gitu, tapi cukup membahagiakan aja karena aku puas dengan apa yang aku capai selama ini. Perjuangan aku merintis membesarkan anak sampai anak-anakku lulus sekolah, kemudian mereka berumah tangga, kemudian bisa sukses, bahkan sekarang mereka yang menafkahi saya gitu. Itu satu kebanggaan luar biasa gitu, bahwa perjuangan seorang ibu apapun itu pasti Allah akan balas berlipat-lipat gitu. Jadi sampai anakku juga sekarang udah berangkatin aku umroh yang kayak gitu-gitu, itu satu kebanggaan yang luar biasa gitu. Nah aku tutup dengan perjalanan seorang pekerja seni itu nggak ada yang gampang. Jadi kalau dia mau melalui fase susahnya, merangkak ya, bukan melompat, itu nice banget hasilnya. Dan dia akan memahami attitude, bagaimana cara bergaul, menempatkan diri, berakting, mencari nafkah di lokasi syuting, itu enak banget. Tapi kalau dia nggak punya itu, gua rasa sebentar aja namanya pasti udah mendem lagi. Alhamdulillah aku sampai setua ini masih berharap bisa tetap eksis di dunia seni ya, khususnya seni acting, bisa berkarya, bisa gue jadi mau nangis sih sebenarnya, mau nangis kesedih gitu. Kalau perjalanan pekerja seni itu nggak ada yang mulus gitu ya, banyak ombak juga gitu. Tapi semuanya alhamdulillah, kalau kita apapun bentuk rezekinya selalu bersyukur, sekecil apapun pasti hasilnya luar biasa. Jadi semangat buat kalian yang ingin menjadi pekerja seni sejati. Jangan malu, jangan takut, pokoknya buang tuh urat-urat malu itu, dipangkas semua. Jangan gengsi. Satu lagi, jangan pernah iri hati. Syukuri yang kamu punya, tetap bersyukur dan tetap bahagia. Terima kasih Sobat Vero, sampai ketemu di segmen mini story yang lain. Jangan lupa saksikan
Aini Malaikat Tak Bersayap setiap hari jam 18.30 hanya di Antv Rame.